Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Saudara-saudara, tausiah kali ini sengaja kami buat rekod sebagai pengganti live semalam yang ada gangguan secara teknis. Mudah-mudahan berkenan. Materi semalam itu tentang pengakuan bahwa kita semua yang mengaku iman kepada Allah sekaligus mengakui bahwa diri kita ini tidak luput dari perbuatan salah, khilaf, dan dosa, selalu berbuat itu. Pada sisi lain ada perbuatan benar, mulia, dan diridhai Allah, tetapi pada sisi lain ada kecenderungan dari kita berbuat khilaf, salah, dan dosa itu. Dari mana saja kita melakukan perbuatan negatif tersebut? Ya, dari penjuru yang ada pada tubuh kita ini. Ada yang lewat mata kita dengan memandang sesuatu yang Allah tidak meridhoinya. Pandanglah sesuatu yang menyebabkan jiwa kita menjadi merasa dituntun oleh kebenaran wahyu Allah. Melihatlah segala sesuatu yang dengan pandangan dan dengan daya lihat itu menyebabkan iman kita bertambah mantap. Dan melihatlah segala sesuatu yang menyebabkan ada getaran dalam jiwa kita untuk lebih cinta lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menyebabkan mata kita semua menjadi mata penyebab datangnya dosa kalau kita tidak hati-hati. Yang kedua, perbuatan khilaf, salah, dan dosa itu kadang-kadang datang dari lisan kita yang mungil ini, yang kecil ini, yang kalau kita ukur lisan kita ini enggak lebih dari 6 atau 7 cm. Kalau kita buka mungkin ya sekitar 4 cm. Tetapi dengan lisan yang kecil, lisan yang mungil ini, kadang-kadang datang ridho Allah karena pandai menggunakan untuk membuat kalimat-kalimat yang baik dan mendorong orang lain untuk lebih bersemangat lagi menjalankan ajaran agama. Atau dengan lisan kita ini mendatangkan murka Allah karena kita berucap sesuatu yang membuat orang lain lebih semangat melakukan kemungkaran. Atau kita berbicara hal-hal yang sifatnya tidak baik menurut Allah, pembicaraan-pembicaraan yang mengundang dosa, dan seterusnya. Lisan itulah penyebab datangnya khilaf, salah, dan dosa yang kedua sebagai pintu utama. Maka Rasul mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik. Kalau tidak bisa, diamlah, kata Rasul. Dan yang ketiga kemudian yang harus kita hati-hati menggunakannya adalah penciuman atau hidung kita ini. Mengendus informasi, mencium gelagat orang, yang kalau tidak hati-hati bisa menimbulkan fitnah karena penciuman informasi yang salah dari hidung kita. Kita harus hati-hati menggunakan hidung kita supaya hidung kita ini mencium sesuatu yang positif, mencium aroma surga dalam kehidupan, dan kita terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan dari penciuman yang benar itu. Maka dalam wudhu kita air, kemudian kita hisap supaya kita senantiasa hisapan demi hisapan udara yang keluar masuk adalah hisapan udara yang suci dan mensucikan kepada diri kita. Yang keempat, saudara-saudara sekalian,
pintu masuknya salah, khilaf dan dosa itu datang dari kedua tangan kita ini. Kalau kita tidak hati-hati, kedua tangan kita ini sumber persoalan, sumber datangnya ridho Allah, sekaligus sumber datangnya kemungkaran Allah, murkanya Allah. Allah bisa murka kepada kita kalau kedua tangan kita itu selalu bergerak pada ranah yang tidak benar, menjadi orang suka memalsu tanda tangan, menjadi orang suka menambah-nambah angka, mengurangi angka yang sebenarnya, dan seterusnya. Dari tangan inilah orang lain kemudian nasibnya bisa menjadi celaka, orang lain nasibnya menjadi terhambat, dan seterusnya. Dari tangan ini orang merasa tertolong, dari tangan ini orang bisa merasa dirinya diselamatkan dari berbagai problem, dan seterusnya. Tergantung bagaimana kita menggunakannya itu. Kalau tidak hati-hati, maka tangan inilah sumber datangnya dosa kita. Nah, baru berikutnya kesalahan, khilaf dan dosa itu datang dari telinga kita yang suka mendengarkan sesuatu yang belum tentu akurasi dan kebenarannya. Telinga kita yang suka mendengarkan sekaligus memperdengarkan hal-hal yang tidak benar. Maka telinga yang hebat, yang bijaksana adalah telinga yang mendengar sesuatu, yang sesuatu itu mampu mendorong dirinya lebih semangat dalam hidup ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengarlah kalimat-kalimat yang kalimat itu apabila diingat-ingat akan terus mendorong dirinya untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan kedua telinga kita. Berikutnya, salah, khilaf dan dosa datang dari kedua kaki kita. Melangkah kemana, itulah penyebab datangnya kebaikan dan keburukan. Besok kaki kita akan menjadi saksi di hadapan Allah atas perbuatan yang kita lakukan. Semuanya kaki mengetahuinya. Hati-hati kita melangkah. Maka orang yang wudhu kakinya disucikan, dalam arti langkah kaki kita dimohonkan kepada Allah supaya selalu melangkah menuju ridhonya. Yang terakhir, pintu masuknya perbuatan salah, khilaf dan dosa itu dari hati kita. Hati kita ini menentukan apakah kita menjadi pribadi yang baik atau kita menjadi pribadi yang buruk, tergantung bagaimana bisikan hati kita ini. Kalau kita memperturutkan sesuatu yang sifatnya nafsu, nafsu yang mengarah kepada kemungkaran, maka berarti dalam diri kita terjadi peperangan. Yang menang adalah tarikan setan yang mengajak kepada kita kepada kemungkaran. Kalau kita menang kebaikannya, berarti tarikan malaikat yang jaya, yang bisa mempengaruhi kita melangkah berbuat ke arah yang dibenarkan oleh agama. Itu antara lain, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan pintu masuknya dosa, khilaf dan salah itu. Ternyata tidak jauh-jauh amat dari kita ini, ya ada dalam tubuh kita, dalam diri kita, mulai dari mata, telinga, hidung, lesan, kemudian kedua tangan, kaki dan hati kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi pribadi hebat, pribadi yang selalu dekat kepada Allah, pribadi yang selalu ingin taat, pribadi yang selalu berbolak-balik hatinya menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa ketika kita membaca dalam tahiyat kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, baliklah hati kami menuju kepada taat kepadamu dan menuju kepada agamamu. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.